Welcome guys, selamat berjumpa lagi dengan saya di konten kali ini. Konten sama guys, berbagi tips dan trik agar supaya nanti kalian bisa dapat pekerjaan ya. Ini khusus konten buat teman-teman yang belum bekerja dan yang ingin bekerja ya. Beberapa konten tips buat kalian. Tapi kali ini spesial khusus untuk berbagi mengenai tahapan-tahapan ketika kalian ingin mendaftar kerja di industri pertambangan, dari awal tahapannya, pendaftarannya, dan bahkan sampai nanti bisa kalian bekerja seperti apa. Di video kali ini akan saya simak semua, akan saya beritahukan semua teman-teman. Saya akan kupas tuntas dan saya akan perlihatkan kalian supaya kalian tidak bingung nanti seperti apa tahapannya ya. Ketika kalian sudah tahu, kalian tidak kaget lagi ya, tidak kaku ya. Ketika mau mendaftar masuk kerja di dunia industri pertambangan, kalian sudah tahu tahapannya dan kalian bebas untuk melangkah ya, tahu tahapan selanjutnya, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oke guys, jadi kita mulai dari yang memang nol ya, dari awal ya. Jadi pertama, saya akan berceritakan berdasarkan pengalaman saya. Pertama, saya dengan latar belakang pendidikan yang sebenarnya tidak sesuai sekali dengan dunia industri pertambangan, mencoba untuk masuk ke dunia industri pertambangan ya. Pertama, saya coba untuk lamar kerja ya, dan itu tidak mungkin untuk HRD-nya tidak sama sekali melihat berkas saya, karena kalau dilihat dari latar belakang pendidikan itu sudah tidak sesuai sekali teman-teman ya. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, di situ saya masuk melalui jalur sertifikasi dan itu terbukti ya masuk teman-teman. Jadi tahapannya seperti ini. Pertama, pastinya teman-teman harus sudah lulus sekolah dulu ya, baik SMA atau perkuliahan ya. Itu dua hal itu harus teman-teman pastikan sudah lulus ya. Kemudian saran saya lebih baik kalian dulu lulusnya itu di sarjana atau lulus perkuliahan ya. Kalau misalkan kayak SMA, itu juga nanti berpengaruh pada jabatan kalian di tempat pekerjaan industri pertambangan. Tapi untuk yang jenjang pendidikannya cuma sampai SMA, jangan khawatir. Kalian juga ada tempat-tempat khusus memang yang bisa kalian sama-sama untuk daftar di situ ya. Dan itu juga pekerjaannya bagus ya. Oke, teman-teman. Hal pertama di sini setelah lulus sekolah kerja, lulus perkuliahan, teman-teman, selanjutnya mencari pekerjaan ya, mencoba masuk di dunia industri pertambangan dengan cara untuk mendaftar ya. Ini sebelumnya tanpa sertifikasi, mendaftar namun tidak ada panggilan. Kemudian kedua, melalui sertifikasi. Nah, setelah sudah memiliki sertifikasi, barulah kita bisa mendaftar atau memasukkan berkas di HRD untuk industri pertambangan. Tapi di sini teman-teman, untuk setiap industri pertambangan itu ada istilahnya kita harus menggunakan KTP yang lokasinya atau alamatnya sesuai dengan lokasi dari industri perusahaan ini gitu. Ada kayak istilahnya mereka mengkhususkan untuk yang ber KTP lokal gitu ya. Contohnya kalau kayak di Maluku Utara, perusahaan ini dia mengkhususkan orang-orang yang ber-KTP Maluku Utara. Dan itu juga tidak harus yang hanya KTP Maluku Utara teman-teman, tapi kalian yang dari luar yang pindah domisili ke Maluku Utara seperti itu. Intinya KTP-nya sudah pindah jadi Maluku Utara. Jadi alamat dari perusahaan yang ingin kalian lamar ya. Di semua tempat juga sama seperti itu kayaknya ya teman-teman. Kalau di sini saya ceritakan berdasarkan apa yang saya dapati supaya memang real terjadi ya seperti itu. Nah, awalnya saya datang setelah saya mengantongi sertifikasi, saya datang ke area atau lokasi alamat dari perusahaan. Saya tiba di Maluku Utara itu. Pertama KTP saya masih KTP luar ya. Di situ saya mencoba memasukkan berkas dengan KTP luar dan akhirnya sampai di HRD sana itu mereka bilang, oh Pak nggak bisa kalau KTP luar, harus KTP Maluku Utara karena untuk loker sementara itu dikhususkan untuk Maluku Utara. Bukan berarti yang KTP luar tidak diterima teman-teman ya, sifatnya diterima tapi mengutamakan dulu, yang artinya
Kalau KTP dimasukkan di satu kota, misalnya satu hari, masuknya ada sekitaran 102 lamaran lah. Terus KTP luar luar provinsi itu ada 3, otomatis mengutamakan yang sisa, misalkan kayak 100 KTP luar 3, berarti 97 KTP Maluku Utara itu yang diutamakan. Akhirnya KTP luar ini dia terbuang dan fokusnya ke 97 orang ini. Nah, dari 97 orang itu kita lihat lagi kotanya berapa yang dibutuhkan. Oh, ternyata yang dibutuhkan hanya 50. Otomatis diseleksi lagi yang hanya 50 itu yang nanti bisa berkasnya diproses. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saran saya kalau teman-teman ingin melamar di perusahaan, harus KTP-nya berdasarkan lokasi yang perusahaan ini yang kalian lamar. Nah, di situ berselang 3 bulan saya coba untuk mengurus berkas dengan pindah domisili ya teman-teman. Akhirnya sudah selesai, sudah pindah KTP-nya, sudah jadi Maluku Utara. Akhirnya kembali lagi ke perusahaan dan mendaftar. Itu sekitaran pas memasukkan berkas pada waktu itu sekitaran itu HRD-nya langsung eh, langsung ya ambil berkasnya. Oh enggak guys, sementara itu kami masukkan berkas, saya 1 bulan juga menunggu guys, menunggu panggilan. Setelah 1 bulan menunggu panggilan, akhirnya datang lagi ke tempat penerimaan ya, lokasi penerimaan. Setelah ditanya ternyata berkas kita sudah tidak ada, artinya sudah tenggelam. Nah, di sini saran saya juga ke kalian, pastikan ya setiap hari kalian datang bertanya ya teman-teman. Jangan sampai nanti kalian berharap bahwa kalian mau dipanggil, tapi ternyata berkasnya itu sudah tenggelam, sudah tidak dilihat HRD. Nah, akhirnya si HRD ini bilang, Pak silakan berkasnya diurus lagi, nanti selesai langsung balik ke sini, langsung antarkan ke loket, nggak perlu ambil antrian. Akhirnya seperti itu, dibuatlah berkas-berkasnya, serta berkas-berkasnya sudah terkumpul, kembali lagi langsung dimasukkan ke HRD-nya. HRD langsung bilang, Pak silakan duduk, tunggu panggilan. Nah, kebetulan waktu itu kebutuhannya untuk loker yang saya lamar itu ada sekitaran 10 orang, dan yang datang itu ada hanya 5 orang. Sehingga tidak lagi berebut kuota ya. Nah, setelah kami bergantian dipanggil HRD, nah, setelah dipanggil, kami diwawancarai oleh HRD. Nah, diwawancarai. Untuk wawancara dari HRD itu umum ya, teman-teman. Jadi untuk jabatan yang saya lamar itu HSE, teman-teman. Untuk HSE sendiri tahapannya ada beberapa, termasuk tadi pemasukan berkas, kemudian langsung di interview HRD, ditanya-tanya mengenai pertanyaan umum lah sama pertanyaan khusus. Kenapa kamu pilih PT IWIP gitu? Kenapa kamu pilih PT yang sekarang yang saya tempat kerjakan ini teman-teman. Nah, saya jelaskan dengan beberapa apa sebelumnya saya mendaftar itu saya sudah membaca mengenai visi misi dari PT IWIP. Saya menjawab jawaban itu dengan visi misi PT IWIP itu. Oh saya ingin seperti ini, misinya seperti ini, visinya seperti ini. Saya ingin bersama-sama mewujudkan seperti itu ya guys ya. Jadi untuk cara jawabnya nanti saya buatkan di video yang lain ya. Kita fokus ke tahapan aja ini. Nah, setelah sudah interview dengan HRD ini, selanjutnya kami diberikan lembaran. Lembaran itu adalah lembaran jadwal dan nama orang yang kami harus temui pada tanggal itu. Jadi saya dijadwalkan sekitaran 1 minggu kemudian itu tes user. Jadi tes user itu semacam kayak wawancara langsung pimpinan yang di departemen itu ya. Akhirnya saya sudah pulang pada saat itu, tunggu 1 minggu kemudian dapatlah tanggal 17 kalau tidak salah. Akhirnya pas tanggal 17 itu ditunda lagi, tunggulah sampai tanggal 1 bulan depannya. Akhirnya pas pada tanggal tanggal 1, akhirnya kami datang kembali ke loket dan bertemu dengan orang yang ada di kertas itu. Setelah itu mereka meminta kami untuk mengisi beberapa dokumen, termasuk dokumen uh, biodata kita, juga termasuk ukuran baju yang sama ukuran sepatu waktu itu teman-teman. Jadi memang sudah ditanyakan untuk biodata seperti itu. Jadi kalau dilihat dari beberapa pertanyaan atau beberapa permintaan dari HRD ini, kami sudah
sekitaran 50% lah diterima ya, karena sudah minta nomor ukurannya, nomor baju sama sepatu dan lain sebagainya ya, teman-teman. Itu. Nah, setelah itu kami disuruh tunggu selesai mengisi, akhirnya bersama-sama dengan HRD ini kami ikut dia menuju ke satu tempat, di mana tempat itu adalah merupakan salah satu kantor dari departemen kami ya. Masuklah kami di kantor departemen, kami ada 10 orang ya. Ternyata ada sebelumnya yang setelah kami ada 5 orang juga. Jadi 10 orang dipanggil sekalian untuk tes user. Pas sampai di kantor departemennya, kami disuruh masuk satu persatu. Nah, saran saya teman-teman, untuk tes user itu juga penentu ya, penentu. Kenapa dikatakan penentu? Karena pada waktu itu ketika kami 10 masuk dan dilakukan tes user, ada 2 orang yang tidak lolos guys. Dan itu aduh, sangat sangat tidak baik ya teman-teman. Oleh karena itu sebelum melakukan tes user pastikan belajar ya, pelajaran mengenai pelatihan yang sudah kalian ikuti, sertifikasi ya, mengenai sertifikasi ya, bidang yang kalian tekuni, yang kalian lamar itu teman-teman ya. Karena pertanyaannya tidak akan lari jauh, pasti ke bagian itu, ke bagian bidang yang kalian tekuni. Saya di HSE pasti tentang dunia HSE, tentang dunia keselamatan dan kesehatan gitu ya. Nah, setelah sudah berada di kantor departemen, kami dipanggil satu persatu diwawancarai. Saya kebetulan waktu itu urut ke-7 ya. Dipanggil, akhirnya kebetulan waktu itu saya adalah peserta yang paling lama berbincang dengan atasan pimpinan kami waktu itu. Kami berbincang, apa-apa saja yang ditanyakan nanti saya akan jelaskan ketika konten cara menjawab uh, interview dari HRD dan juga tes user ya. Sabar guys, kita fokus ke tahapan. Nah, setelah kami sudah melakukan tes user, kami dipulangkan dan siang HRD yang membawa kami tadi itu dia mengatakan bahwa nanti kami akan informasikan ke depannya kepada bapak-bapak mengenai jadwal selanjutnya. Nah, setelah 2 hari atau 1 hari kalau tidak salah, itu kami mendapatkan SMS juga melalui WA ya. Di situ dikatakan bahwa Bapak ini adalah tanggal MCU kalian. Akhirnya kami diberikan tanggal MCU selanjutnya. Setelah tes user kami akan di MCU guys. Tuh. Akhirnya MCU-nya saya ingat itu sekitaran tanggal berapa ya guys ya? Tanggal 4 atau tanggal 6 lah ya di MCU. Akhirnya kami datang, MCU-nya sekitaran kami datang itu karena untuk tempat MCU-nya masih mau naik bis lagi, jadi kami datang sekitaran jam 5 subuh datang. Akhirnya kami pergi menuju ke berdasarkan arahan harus ke terminal. Kami tunggu mobil, naik mobil langsung menuju ke bagian klinik. Sesampainya di klinik kami di MCU. Nah, untuk yang bertanya, Bang, tahapan MCU apa-apa diperiksa nanti ya. Kita buat konten tersendiri guys. Kita fokus pada tahapan. Nah, MCU-nya itu dia hampir setengah hari ya, teman-teman. Tergantung ya. Kita selesai kamu bisa sampai 1 hari. Nah, selesai MCU, teman-teman selesai MCU itu kalau tidak salah besoknya itu kita disuruh datang lagi pagi, itu kita tes psikologi. Nah, kita tes psikologi, sekalian kita mau mendengarkan hasil MCU, sekalian juga sama psikotes. Nah, setelah melakukan psikotes, yang mau bertanya juga, Bang, psikotesnya apa-apa saja, nanti saya buatkan konten bersamaan dengan MCU ya, nanti ke depan. Setelah selesai dari psikotes juga, akhirnya kami disuruh masuk ke satu ruangan. Di situ ada kami sekitaran banyak lah. Ya, bukan cuma hanya departemen saya, tapi ada departemen-departemen lain. Akhirnya kami disuruh duduk, disuruh tunggu sama HRD yang pertama yang antar kami waktu tes user. Dia membawa kertas, mungkin daftar nama ya, teman-teman. Akhirnya disuruh berdirilah beberapa orang yang dia baca pertama. Nah, itu pertama yang dibaca itu tidak ada nama saya. Saya sudah khawatir kan guys, saya kira wah ini saya tidak lulus. Akhirnya dipanggil beberapa orang disuruh berdiri, ada 7 orang waktu itu. Dan ternyata yang dipanggil pertama itu adalah mereka yang MCU-nya bermasalah dan masih ada kesempatan untuk diterima. Akhirnya mereka diperintahkan untuk ke klinik lagi untuk melakukan MCU lagi. Kemudian selanjutnya dipanggil lagi beberapa orang. Nah, nama-namanya dipanggil kedua ini adalah mereka yang tidak lulus. Biasanya seperti itu guys. Dipanggil ya,
terus dibilang, "Kalian mohon maaf kalian tidak lulus." Nama saya juga tidak ada waktu itu. Saya aduh bahaya ini, kita nggak bisa lulus. Akhirnya dibacakan nama-nama yang dipanggil itu dan dikatakan bahwa kalian tidak lulus. Dan selanjutnya dibilang bahwa yang sisanya ini kalian lulus. Itu waktu itu mungkin doa semua sudah naik, akhirnya ya ada jalan masing-masing ya teman-teman. Semua tergantung dari kesehatan, kemudian kepintaran kalian, tes psikologi juga dari karakter kalian juga. Nah setelah sudah dari pengumuman, selanjutnya kami disuruh masuk di satu ruangan, di mana satu ruangan itu dilakukan semacam kayak sosialisasi mengenai area-area yang ada di perusahaan, termasuk gate-gate-nya ya, termasuk gate-gate ini masuk sini, gate ini, serta sudah selanjutnya kami disuruh isi biodata juga teman-teman. Itu mungkin kayak pengurusan BPJS. Oh, untuk verifikasi berkas yang masih kurang ya, termasuk BPJS, NPWP, untuk verifikasi berkas yang masih kurang. Nah, setelah sudah teman-teman, baru kami disuruh keluar menunggu lagi untuk pembagian APD. Akhirnya pada siang harinya kami pembagian APD, dan ketika memegang APD itu guys, wah langsung foto-foto, langsung kabarin keluarga, semua bilang kalau lulus, dan senang sekali teman-teman ya. Dan setelah pembagian APD, selanjutnya pada besok hari itu kami diistirahatkan 1 hari, diistirahatkan. Lusanya 2 hari kemudian itu kami mulailah yang namanya, kalau di sini istilahnya namanya PBB atau masa orientasi 7 hari, 1 minggu guys ya. Jadi 3 hari untuk orientasi K3 ya, sisanya untuk orientasi PBB ya, baris berbaris. Mungkin itu menguji mental dan fisik ya. Tapi kalau jabatan saya tidak ikut berbaris. Kami hanya di bagian penjagaan aja, penjagaan gerbang waktu itu, teman-teman. Penjagaan gerbang, penjagaan loket, itu kami, jabatan kami ya. Nah, setelah sudah melalui masa orientasi 7 hari, selanjutnya pada besok hari kami disuruh datang lagi untuk tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak, pada saat tanda tangan kontrak itu kami disuruh untuk verifikasi apa namanya BPJS sama NPWP. Kemudian selanjutnya disuruh tunggu untuk pembuatan ID card, disuruh foto ID card. Setelah sudah tanda tangan berkas, sudah tanda tangan kontrak, akhirnya kami disuruh antar di masing-masing departemen. Disuruh antar di masing-masing departemen, akhirnya kami diantarkan ke masing-masing departemen. Dan saya kebetulan waktu itu masuk departemen logistik. Nah, di departemen logistik itu ada beberapa grup, 3 grup ya, 3 grup. Kami masuk HSE 2, 3 grup, dan saya kebetulan sampai di departemen, di grup itu, di departemen HSE 2, kami juga masih diorientasi 7 hari guys. Jadi selama 7 hari itu kami kerjanya dari jam 7 sampai jam 5 sore, seperti itu, jam 7 sampai 5 sore, sebelum kami mendapatkan shift-shiftan. Setelah sudah 7 hari orientasi, kami dibagi grup, dan saya mendapatkan grup B, dan akhirnya mendapatkan shift-shiftan hari ini masuk pagi 12 jam sampai besoknya masuk malam 12 jam, baru lulusannya itu off. Itu namanya 3 shift. Setelah sudah mendapat jadwal, terus dibilang kamu lokasinya di mana, sudah selanjutnya bekerja guys. Itu beberapa tahapan-tahapan sampai saya bekerja guys, dari yang tadinya fresh graduate bisa menjadi orang yang berpengalaman, bisa bekerja guys sampai saat ini. Sangat luar biasa sekali guys, banyak sekali pengorbanan ya. Semoga dengan beberapa konten yang sudah saya sampaikan, beberapa kata-kata yang sudah saya sampaikan, kalian bisa terbuka ya, dan bisa tahu ternyata kalau kita daftar di industri pertambangan seperti ini guys, tahapannya seperti ini gitu ya. Untuk beberapa pertanyaan silahkan di kolom komentar, nanti akan saya buat video untuk kalian. Oke guys, terima kasih, nanti berjumpa di tutorial selanjutnya. Mantap.